OSIS di sini baik-baik Pak orangnya, ramah-ramah juga dan dapat mengajak anak-anak MPLS di sini. Mereka juga bisa memberikan arahan-arahan di mana kita selama dari awal MPLS sampai akhir MPLS ini mereka sangat bekerja keras bagaimana caranya kita bisa diatur dengan baik, karena mereka kita jadi mengetahui lingkungan-lingkungan yang ada di sekolah ini, dari mulai tata tertib dan segala macam. Kami melihat ada yang orang tuanya sudah nggak lengkap, ya kan, memberikan motivasi kepada teman-temannya yang orang tuanya masih ada, tolong harus bisa jaga nama baik keluarga, orang tua. Jadi setiap mau melakukan sesuatu harus berpikir untuk keluarga, mau dibawa kemana ke depan masa remaja mereka. Kita sudah sering kali berbicara kepada mereka untuk tidak melakukan kekerasan, pembulian. Itu sangat-sangat dilarang sekali di dalam Indonesia ini. Itu pasti bakal kena sanksi dan mereka pun agak sedikit paham tentang hal itu. Untuk dedikasinya itu paling penting itu tidak pernah melakukan masalah. Harus taat kepada guru, peraturan sekolah itu paling penting. Terus bisa ekstrovert, tidak introvert yang paling utama. Harus aktif ke teman-temannya, bertanggung jawab juga dalam sekolah, tidak datang terlambat, tepat waktu. Ya. Untuk kegiatan di kepramukaan sendiri, kami dari Polsek Ponokaren memang menggiatkan Satuan Pramuka Saka Bayangkara, yaitu satuan pramuka atau satuan karya yang dididik oleh kepolisian di bawah naungan kepolisian dengan materi-materi kepolisian. Kami masuk ke sekolah-sekolah. Jadi untuk memberikan pencegahan kegiatan-kegiatan yang negatif di luar sekolah itu bisa dirasakan oleh siswa, karena Saka Bayangkara ini semua elemen masuk, baik dari SMA maupun SMK, mereka bisa masuk ke Saka Bayangkara di bawah pembinaan, ya kalau di Polsek Ponokaren itu di bawah pembinaan saya sendiri selaku Pamong Saka Bayangkara. Ya alhamdulillah pada saat ini kami sudah mempunyai 12 angkatan dan sekarang angkatan yang ke-12 itu sudah 80 peserta dari berbagai macam sekolah SMA maupun SMK yang ada di lokasi Ponokaren. Kita bekerja sama dengan Binamas sekolah yang selalu rutin berkoordinasi, baik informasi dari sekolah maupun dari Binamas sendiri yang menginformasikan ke sekolah tentang aktivitas, tentang mungkin anak-anak kita yang sedang di luar atau bermasalah di luar. Nah, ini selalu berkomunikasi. Binamas ini memang aktif sekali Pak. Jadi setiap pagi mengabarkan saya sedang di sekolah nih monitoring, atau sekolah juga minta bantuan pihak kepolisian, karena memang lebih kalau gurunya yang datang itu nggak ini juga harus turun kepolisian Pak. Salah satunya berbagai kegiatan eskul yang mereka bisa menyalurkan bakat mereka. Untuk bidang seni kita itu ada tari, ada band, kemudian juga ada melukis, menggambar. Untuk bidang olahraga, kita ada eskul basket, futsal. Dan untuk bidang kejuruan, hampir semua kejuruan ada eskulnya. Misalnya eskul tata boga, eskul sepeda motor, eskul konten kreator, eskul jaringan. Dan juga sekarang ini kita sedang mengembangkan eskul bahasa Jepang. Karena ada program magang ke bahasa Jepang. Bekerja sama dengan kementerian, program wajib, anak-anak sedang dilatih untuk bahasa Jepang. Dan juga bahasa Inggris, English Club. Jadi lebih dari 10 kegiatan eskul yang ada mereka pilih. Nah, kegiatan pramuka, PMR, Paskibra ini juga ada. Jadi sesuai dengan keinginan mereka. Mereka itu wajib mengambil minimal 1 untuk eskulnya di setiap kegiatan. Boleh 2. Kalau sudah 3 itu waktunya sudah tidak kebagian lagi.
minta maaf suka suka ngebantah, nggak dengerin orang itu omongan orang tua. Ya, Dede minta maaf suka bikin mama kesal. Ya. Jadi intinya Ibu, Saskia meminta maaf kepada Ibu apabila ada kesalahan-kesalahan sebelumnya dan memberikan harapan semoga harapan-harapan Ibu Saskia bisa menjalaninya. Ya, semoga apa yang menjadi harapan kita semua tercapai dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, silakan. Ya, tolong tangan untuk Saskia. Ya, makasih. Menurut saya tuh kejadian yang termasuk bagus banget agar bisa menghargai orang tua, karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu tidak menghargai orang tua. Jadi agar kepolisian membantu untuk kesadaran anak-anak remaja yang masih kurang berbakti kepada kedua orang tua. Seharusnya mereka bisa berpikir, karena orang tua itu yang mengurus kita dari kecil melahirkan. Apalagi seorang ibu tuh susah payah, yang namanya susah payah melahirkan kita. Karena melahirkan itu nggak mudah ya. Terus juga seorang ayah bekerja keras gimana caranya menghidupin seorang anak, menyekolahkan kita. Seharusnya kita sebagai anak, sebagai siswa itu tahu diri, karena orang tua lah yang selalu merawat kita, yang selalu membimbing kita dari kita tidak bisa menjadi kita bisa. Mereka merasa terharu. Orang tua juga tadi ada yang kaget juga. Awalnya kenapa dia nanya anaknya kenapa? Tidak kenapa-napa karena kita melakukan sosialisasi. Karena orang tuanya hanya single parent lah, cukup untuk menghidupi anak-anaknya, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua tercapai. Karena keinginan orang tua itu anaknya bisa menjadi lebih baik, tidak perlu diberikan sesuatu hal yang berlebih, menjadi lebih baik aja cukup. Pesannya untuk adik-adik jangan sampai melakukan kekerasan kepada orang lain atau pembulian, karena sanksinya sangat berat apabila melakukan itu. Kalau kita melakukan itu, kita juga bisa pencemaran nama baik juga, terutama bagi keluarga, sekolah, ataupun teman-teman terdekat ataupun yang lainnya. Itu bisa bahaya buat kita semua. Terima kasih untuk Bapak Kepolisian dan Ibu Guru, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita MPLS di SMK Fadilah. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam sekolah itu kita bukan hanya belajar keterampilan, bukan hanya belajar bahasa, pengetahuan, tetapi kita juga belajar untuk memahami kondisi saat ini, karakter ya. Jadi kita harus bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan membuat masalah bagi orang lain. Sebagai siswa, ya sebagai murid, ya harusnya kita bersopan santun di dalam bertingkah laku dan menghormati orang lain. Kami tadi memberikan pesan-pesan kepada siswa-siswa baru. Pertama adalah tidak melakukan bolos sekolah. Yang kedua, kami himbau tidak menongkrong di tempat-tempat wisata atau di tempat-tempat yang kami anggap rawan dengan terjadinya tawuran. Yang ketiga, kalau bisa mereka itu ikut organisasi kegiatan-kegiatan sekolah untuk kegiatan pencegahan dini terhadap kenakalan remaja maupun kenakalan di sekolah. Dengan adanya organisasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, mereka tuh bisa terhindar dari kayak tawuran maupun kegiatan-kegiatan yang negatif di luar sana.